Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kota Semarang telah menangani 2 kasus dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara atau ASN pada tahapan pemilu 2024. Kasus pertama pada Januari 2023 dilakukan oleh ASN Sekretaris Camat dan ASN Lurah, sementara kasus kedua pada Agustus 2023 dilakukan oleh PPPK Guru. Kedua kasus tersebut telah diteruskan kepada instansi yang berwenang, yakni Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, dan telah dijatuhi sanksi. Ketua Bawaslu Kota Semarang Arif Rahman menjelaskan, pada kasus pertama telah diberikan sanksi moral, sementara sanksi pemberhentian tidak hormat dijatuhkan pada kasus kedua. Saat ini, Bawaslu Kota Semarang terus berupaya dalam pencegahan pelanggaran terkait netralitas ASN di Kota Semarang. Kemudian sejak tahapan pemilu ini berlangsung, memang Bawaslu Kota Semarang sudah menangani 2 kasus terkait dengan pelanggaran netralitas ASN, dan kesemuanya juga sudah ditindaklanjuti oleh aparatur sipil negara, Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang pertama adalah diberi sanksi moral, yang kedua karena yang bersangkutan ini sebagai guru P3K, dan pelanggaran netralitas ASN-nya karena mendaftarkan diri sebagai calon legislatif, dan alhasil rekomendasinya berupa pemberhentian secara tidak hormat. Arif juga menjelaskan kasus pelanggaran netralitas ASN yang marak terjadi adalah like, komen, dan share informasi-informasi terkait kepemiluan dengan keberpihakan dengan calon tertentu. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Mengapa termasuk pelanggaran manajemen ASN? Dalam perspektif manajemen ASN, pelanggaran ini terjadi karena yang pertama yaitu tidak menjaga netralitas ASN. ASN seharusnya bebas dari intervensi politik dan tidak berpihak kepada siapapun dalam kontestasi politik. Yang kedua yaitu melanggar sistem merit. ASN harusnya bekerja berdasarkan profesionalisme, bukan kepentingan politik atau kelompok tertentu. Terus yang ketiga yaitu tidak menaati kode etik dan disiplin ASN. Perilaku ASN harus sesuai dengan aturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Artinya, pelanggaran ini menunjukkan lemahnya penerapan manajemen ASN, terutama pada aspek pengawasan, pembinaan, dan penegakan disiplin. Dilihat dari konsep Smart ASN, pelanggaran ini menunjukkan 1. Kurangnya integritas. ASN tidak mampu menjaga sikap profesional dan netral. 2. Tidak adaptif terhadap nilai ASN modern. Smart ASN menuntut ASN berpikir kritis dan memahami konsekuensi tindakan, termasuk di era digital dan politik terbuka. 3. Tidak beretika dalam penggunaan peran atau posisi. ASN seharusnya menjadi contoh masyarakat, bukan justru terlibat dalam konflik kepentingan. Dari video tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan solusi yang benar agar tidak terjadi pelanggaran ASN seperti di video. 1. Menjaga netralitas secara penuh. Tidak terlibat dalam kampanye politik, tidak menunjukkan dukungan di media sosial, tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. 2. Menjunjung tinggi nilai berakhlak. 1. Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. 3. Memahami aturan ASN. Mematuhi undang-undang ASN dan kode etik. Menghindari konflik kepentingan. Menyadari bahwa setiap tindakan berdampak pada hukuman dan karir. 4. Meningkatkan kesadaran sebagai Smart ASN. Berpikir kritis sebelum bertindak. Menjaga citra ASN di ruang publik, terutama di media sosial. Mengutamakan profesionalitas dibandingkan kepentingan pribadi. Nah, pada video tersebut dapat disimpulkan bahwa pelanggaran netralitas ASN bukan hanya masalah individu, tetapi
kurangnya prinsip manajemen ASN dan nilai SMART ASN. Nah, ASN itu seharusnya menjadi figur yang netral, profesional, dan berintegritas tinggi. Karena setiap tindakan ASN akan berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami undur diri. Terima kasih.